Kita ke informasi pertama, pemirsa. Pasca gelombang aksi unjuk rasa dan kerusuhan yang terjadi akhir Agustus hingga awal September lalu, pemerintah memastikan situasi di Indonesia sudah kondusif. Pemerintah melibatkan seluruh elemen masyarakat dan organisasi keagamaan untuk memastikan situasi berjalan aman. Pasca gelombang aksi unjuk rasa dan kerusuhan yang terjadi akhir Agustus hingga awal September kemarin, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto memastikan situasi di Indonesia sudah kondusif. Semua elemen masyarakat dan organisasi keagamaan juga terlibat untuk memastikan situasi berjalan aman. Aris memastikan para anggota TNI di lapangan akan bertindak secara profesional. Tak hanya TNI, semua elemen bangsa juga bertanggung jawab menjaga keamanan. Semuanya aman, kita harus kompak ya, dan semua elemen bangsa juga sudah terlibat kan. Kemarin ya seluruh ormas-ormas keagamaan ya itu semuanya terlibat menjadi satu. Kita jaga kekompakan ini, Indonesia akan maju. Sejumlah aksi demonstrasi terjadi di berbagai daerah pada akhir Agustus 2025. Aksi ini awalnya dipicu oleh protes terhadap adanya kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI. Aksi ini awalnya dipicu oleh protes terhadap adanya kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI serta sikap anggota Dewan dalam merespon protes rakyat. Namun di beberapa daerah aksi tersebut banyak yang berujung ricuh hingga mengakibatkan korban dan perusakan fasilitas umum. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa kondisi dan situasi kota Jakarta telah berangsur kondusif dan aman. Pramono mengatakan pihaknya telah memantau dan mengecek langsung kondisi Jakarta. Pramono juga telah berdialog dengan sejumlah warga untuk menjaga Jakarta. Pemprov DKI juga segera mencabut kebijakan kerja dari rumah atau work from home yang diterapkan beberapa hari terakhir. Sementara itu terkait masalah transportasi umum seperti Transjakarta dan MRT, Pramono menyatakan operasionalnya berangsur normal. Sedangkan untuk proses perbaikan fasilitas transportasi yang dirusak massa ditargetkan selesai pada 8 September 2025. Pada hari ini Jakarta sudah nyaman-nyaman aja, normal-normal aja. Dengan jaga Jakarta yang sekarang ini bergema di mana-mana dan terutama di masyarakat, peran serta RT RW tokoh masyarakat di lapisan paling bawah ini membuat kemudian saya meyakini Jakarta sudah normal kembali. Dan untuk work from home yang kemarin sudah sempat diadakan, karena kondisinya sudah menjadi normal, tentunya saya sudah memberikan pesan kepada kepala dinas terkait untuk di instruksinya itu dicabut. Pemirsa, aksi unjuk rasa anarkis di tanah air harus dibayar mahal dengan rusaknya sejumlah fasilitas umum. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum menaksir kerugian negara mencapai 900 miliar rupiah yang dihitung dari seluruh Indonesia. Aksi demonstrasi yang berujung pada tindakan anarkistik yang terjadi di berbagai daerah di tanah air beberapa waktu lalu menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggono menyebut total kerugian akibat aksi massa tersebut diperkirakan hampir mencapai 900 miliar rupiah. Menurut Dodi, estimasi kerugian kerusakan infrastruktur tersebut sudah mencakup berbagai fasilitas di seluruh Indonesia, termasuk gedung-gedung DPRD yang dibakar, gerbang tol, halte, dan lainnya. Nilai kerugian tertinggi terjadi di Jawa Timur dan Makassar. Tadi pagi kan saya sudah sampaikan kepada semua wartawan bahwa kita sudah menganggarkan 900 miliar tuh untuk seluruh Indonesia ya, bukan hanya untuk DKI. Jadi insya Allah cukup lah untuk mengcover 2 JPO ini. Kementerian Pekerjaan Umum memastikan telah menyiapkan anggaran darurat untuk mendukung perbaikan infrastruktur yang mengalami kerusakan dalam rangkaian unjuk rasa. Penyiapan anggaran tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan dijamin tidak akan mengganggu program-program strategis lainnya. Dari Jakarta, Di Firmansyah, IDX Channel. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan memastikan kerusakan fasilitas publik akibat gelombang aksi unjuk rasa dan kerusuhan akan ditanggung oleh asuransi. Saat ini koordinasi intensif telah dilakukan dengan industri sektor perasuransian untuk mengidentifikasi aset negara maupun swasta yang terdampak.
Otoritas Jasa Keuangan memastikan kerusakan sejumlah fasilitas publik akibat gelombang aksi unjuk rasa dan kerusuhan akhir Agustus hingga awal September akan ditanggung oleh asuransi. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiono, mengatakan koordinasi intensif telah dilakukan dengan industri sektor perasuransian, penjaminan dan dana pensiun untuk mengidentifikasi baik aset negara maupun swasta yang terdampak. Menurut Ogi, beberapa fasilitas negara sudah masuk dalam proses klaim. Selain itu, sejumlah gedung yang dimiliki pihak swasta juga dipastikan akan mendapatkan perlindungan asuransi. Momentum ini, asuransi tambahan risiko huru-hara atau yang dikenal dengan RSMDCC atau Riot, Strike, Malicious Damage, dan Civil Commotion terbukti sangat penting. Apabila perluasan jaminan ini memberikan kepastian perlindungan bagi pemilik aset, baik aset publik maupun aset pribadi dari kerugian yang timbul akibat kerusuhan atau demonstrasi. Ke depan kami juga mendorong peningkatan perlindungan atas barang milik negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui konsorsium asuransi barang milik negara, di mana saat ini belum semua barang milik negara itu ditutup asuransinya melalui konsorsium tersebut. Selain perlindungan aset, korban jiwa dan luka akibat kerusuhan juga telah mendapat santunan. Dari Jakarta, Rajo Patmo, IDEX Channel. Pemirsa, KPK menyita uang 26 miliar rupiah terkait kasus dugaan korupsi kuota haji. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, Kejaksaan Agung resmi menetapkan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus korupsi Chromebook pada periode 2019-2022 yang merugikan negara sebesar 1,9 triliun rupiah. Direktur Penyidik Jampitsus Kejagung Nur Cahyo Jungkung Madio menyebut penetapan Nadiem sebagai tersangka setelah Kejagung memeriksa sekitar 120 saksi dan 4 orang ahli dalam perkara ini. Sebelumnya Kejaksaan Agung juga telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus ini. Dengan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti, yaitu berupa keterangan saksi, ahli, petunjuk, dan surat, serta barang bukti yang telah diterima atau diperoleh tim penyidik pada Jampitsus, pada hari ini kembali menetapkan 1 orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019-2024. Ya, sebelumnya Nadiem Makarim mendatangi gedung Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan kasus korupsi Chromebook. Nadiem yang tiba pada Kamis pagi didampingi 6 anggota tim kuasa hukumnya termasuk Hotman Paris Hutapea. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim kembali mendatangi gedung Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan kasus korupsi Chromebook. Pemeriksaan ini merupakan kali ketiga Nadiem diperiksa sebagai saksi dalam dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek pada periode 2019 hingga 2022. Sebelumnya, mantan CEO Gojek ini telah menjalani pemeriksaan pada 23 Juni 2025 dan 15 Juli 2025. Adapun pada hari ini, Nadiem tiba di gedung Jampitsus sekitar pukul 8:55 waktu Indonesia Barat. Ia didampingi 6 anggota tim kuasa hukumnya termasuk Hotman Paris Hutapea.
Terkait barang yang dibawa maupun substansi pemeriksaan, Nadiem enggan mengungkapkan lebih lanjut. Kejaksaan Agung sendiri telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi Kemendikbudristek pada program digitalisasi pendidikan 2019-2022. Keempat tersangka itu antara lain staf khusus Mendikbudristek 2020-2024, mantan konsultan teknologi Kemendikbudristek. Dari Jakarta, Rizky Faluve, IDX Channel. Ya, masih seputar kasus korupsi, pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita uang sebanyak 26 miliar rupiah terkait kasus dugaan korupsi kuota haji pada masa Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. KPK juga menyita 4 unit mobil dan 5 bidang tanah serta bangunan. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah uang dan aset terkait kasus dugaan korupsi kuota haji pada masa Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. KPK belum membeberkan pemilik dari sejumlah uang dan beberapa aset yang disita tersebut. Meski demikian, uang dan sejumlah aset yang disita salah satunya dari penggeledahan di kediaman mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas di kawasan Jakarta Timur pada Agustus lalu. Penyidik telah melakukan penyitaan diantaranya sejumlah uang dengan total 1,6 juta US dollar ya, atau sekitar 26 miliar. Selain itu penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap kendaraan roda 4, ada sekitar 4 unit, dan kemudian penyidik juga telah melakukan penyitaan aset berupa tanah dan bangunan, ada 5 bidang gitu. Jadi penyidik masih akan terus menelusuri terkait dengan aset-aset yang diduga terkait ataupun merupakan hasil dari tindak pidana korupsi ini. Setelah perkara ini dinaikkan ke penyidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi mencegah mantan Menteri Agama era Presiden Joko Widodo itu untuk bepergian ke luar negeri. Surat pencegahan ke luar negeri dikeluarkan KPK pada 11 Agustus dan berlaku untuk 6 bulan ke depan. KPK juga telah memeriksa Yakut Khalil Qomas pada Kamis 7 Agustus lalu. Yakut diperiksa hampir 5 jam dan memberi klarifikasi terkait pembagian kuota tambahan pada ibadah haji tahun 2024 lalu. Saya berterima kasih, akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian kuota tambahan pada kontestasi tahun 2024 yang lalu. Kerugian negara akibat perkara ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. KPK menyebut angka tersebut merupakan perhitungan internal KPK dan sudah didiskusikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Tim Liputan IDX Channel. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan DPR akan segera membahas rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Dasko menyebut RUU perampasan aset akan dibahas setelah RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP rampung. Menurut politikus Gerindra ini, pembahasan harus lebih dahulu KUHAP agar tidak tumpang tindih. Adapun saat ini pembahasan RUU KUHAP masih dalam tahap partisipasi publik dan akan segera dituntaskan. Dasko memastikan proses pembahasan RKUHAP segera diselesaikan untuk membuka pembahasan RUU perampasan aset. Ya, tadi sudah disampaikan kepada adik-adik mahasiswa bahwa undang-undang perampasan aset itu terkait dengan beberapa undang-undang yang saling terkait dan supaya tidak tumpang tindih. Terakhir kami sudah sampaikan bahwa tinggal menunggu KUHAP selesai, kita akan bahas undang-undang perampasan aset karena itu saling terkait. Nah, ini undang-undang perampasan undang-undang KUHAP-nya masih terus menerima partisipasi publik, tapi kami sudah sampaikan kepada pimpinan Komisi 3 bahwa sudah ada batas limit yang mesti kita selesaikan karena partisipasi publiknya sudah banyak dan sudah cukup lama. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas meyakini pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset akan lebih cepat selesai jika diinisiasi DPR dibanding pemerintah. Menurut Supratman, DPR sudah menyatakan kesiapannya untuk membahas RUU tersebut sehingga hanya tinggal soal waktu.
Ia menegaskan pemerintah khususnya Presiden Prabowo Subianto sudah berkali-kali mengeluarkan komitmen pengesahan RUU perampasan aset akan menjadi prioritas. Apalagi draft RUU perampasan aset sudah dirampungkan oleh pemerintah sejak lama. Sehingga terkait pembahasannya di pemerintah sudah selesai. Terkait usulan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang perampasan aset, Supratman menegaskan beban penerbitan Perpu tak selamanya bisa diberikan kepada Presiden. Pasalnya sepanjang RUU perampasan aset bisa berproses secara normal dan semua pihak memiliki komitmen yang sama maka akan jauh lebih baik. Kedua, DPR juga sudah menyatakan kesiapannya untuk membahas. Jadi ini tinggal soal waktu. Karena itu nanti kami akan bicara dengan pimpinan DPR apakah ini menjadi usul inisiatif pemerintah atau akan menjadi usul inisiatif DPR. Kalau menjadi usul inisiatif DPR, saya pastikan itu akan jauh lebih cepat. Ya kan? Karena itu berarti DPR-nya sudah bisa. Nah, karena itu kita tunggu pengesahan Prolegnas tahun 2026 ataupun revisi Prolegnas tahun 2025. Pemirsa, Indonesia menempati peringkat ke-6 sebagai negara dengan tingkat korupsi tertinggi di Asia Tenggara pada tahun 2024. Meski membaik dari tahun 2023, posisi Corruption Perception Index Indonesia kalah dari Malaysia, Vietnam, dan Timor Leste. Upaya pemerintah untuk memberantas kasus korupsi di dalam negeri sepertinya masih membutuhkan komitmen yang lebih tegas. Pasalnya, berdasarkan laporan Corruption Perception Index atau CPI 2024 yang dirilis Transparency International pada 11 Februari 2025, Indonesia menempati peringkat ke-6 sebagai negara dengan tingkat korupsi tertinggi di Asia Tenggara pada tahun 2024. Indeks persepsi korupsi di Indonesia di tahun 2024 mencatatkan skor 37 dengan peringkat 99 dunia. Meski membaik dari tahun 2023 yang berada di peringkat 115 dunia, Indonesia tetap berada di jajaran negara dengan tingkat korupsi tertinggi di ASEAN. Berdasarkan hasil survei CPI 2024, Singapura tercatat sebagai negara paling bersih dari korupsi di Asia Tenggara dengan skor 84 dari 100. Sementara Myanmar menjadi negara paling korup di kawasan ASEAN dengan skor hanya 16 dari 100. Posisi Indonesia kalah dari Malaysia, Vietnam, dan Timor Leste. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Kementerian Pertanian mengklaim lonjakan harga beras akibat kejanggalan di pasar. Informasinya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Menteri Perindustrian menyebutkan kondisi manufaktur atau industri pengolahan non-migas yang ekspansif hingga Agustus 2025. Hal ini menyusul nilai PMI yang menembus angka 51,5 dan IKI atau Indeks Kepercayaan Industri di angka 53,55. Dalam rapat kerja dengan Komisi 7 DPR RI, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan kondisi industri tanah air masih ekspansif hingga Agustus tahun 2025. Hal tersebut tercermin dari Indeks Kepercayaan Industri serta Indeks Manufaktur Indonesia yang tercatat di level 53,55 dan 51,5 poin. Menperin menyebut optimisme pelaku usaha terhadap prospek industri dilihat dari utilisasi sektor manufaktur pada Januari hingga Juli 2025 yang tercatat di angka 62,1%. Angka ini masih menunjukkan banyaknya ruang bagi manufaktur untuk dapat mengoptimalkan kapasitas produksi nasional atau kapasitas produksi di pabrik masing-masing. Kalau kita lihat dari IKI, Indeks Kepercayaan Industri, ini terlihat bahwa kondisinya terus-menerus positif, terus-menerus ekspansif, dan pada Agustus 2025 tercatat di level 53,55, dan PMI (Purchasing Manager Index) yang baru saja dirilis oleh Standard & Poor's ini tercatat pada level 51,5. Ini menandakan optimisme pelaku usaha terhadap prospek industri. Di sisi lain, sektor manufaktur juga mengalami pertumbuhan 5,6%.
Sementara kinerja ekspor berkontribusi 128,13 miliar dolar Amerika atau 80% dari total ekspor nasional. Industri manufaktur juga menyumbang investasi sebesar 366 triliun pada semester 1 tahun 2025. Jumlah ini setara dengan 39% dari total realisasi investasi di periode tersebut yang mencapai 942 triliun rupiah. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Berdasarkan survei S&P Global, Purchasing Managers Index Indonesia naik ke level 51,5 di bulan Agustus 2025. Angka ini menandai ekspansi pertama dalam 5 bulan terakhir setelah Juli berada di level 49,2. Sektor manufaktur Indonesia kembali bergeliat pada Agustus 2025. Berdasarkan survei S&P Global, Indeks Manufaktur Indonesia alias Purchasing Manager Index Indonesia naik ke level 51,5 di bulan Agustus 2025. Angka ini menandai ekspansi pertama dalam 5 bulan terakhir setelah Juli berada di 49,2. Peningkatan ini didorong oleh kenaikan produksi dan volume pesanan baru, termasuk lonjakan pesanan ekspor tertinggi sejak September 2023. Ekonom S&P Global Market Intelligence Usahama Bati mengatakan perbaikan kinerja manufaktur ini terjadi pada awal kuartal 3 2025 yang menunjukkan kondisi operasional membaik untuk pertama kali dalam 5 bulan. Untuk mengakomodir peningkatan pesanan dan produksi, berusaha meningkatkan jumlah tenaga kerja dan pembelian bahan baku untuk menyesuaikan permintaan dan kebutuhan produksi. Perusahaan juga memanfaatkan stok barang jadi yang ada untuk menyelesaikan pesanan. Meski tantangan biaya tetap ada, pelaku industri tetap optimistis. Survei menunjukkan keyakinan produksi akan terus meningkat setahun ke depan, ditopang harapan perbaikan kondisi ekonomi dan daya beli konsumen. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia berharap pembentukan Migrant Center bisa menjadi pusat informasi untuk masyarakat untuk berkarir di luar negeri. Selain itu, 45 desa migran emas juga bisa menjadi ekosistem bagi pekerja migran, baik yang akan berangkat ke luar negeri ataupun mereka yang sudah pulang ke tanah air. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memastikan kerjasama lintas kementerian terkait sinkronisasi data agar seluruh program pemberdayaan masyarakat, termasuk yang bersinggungan dengan pekerja migran, terpantau berjalan efektif. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kristina Aryani menyebutkan, pihaknya telah menyiapkan keamanan migrasi dengan membuka peluang baru seperti memastikan kompetensi ataupun pelatihan pekerja migran sesuai dengan kebutuhan pasar global. Selain itu, pihaknya juga memiliki berbagai program pengembangan sumber daya manusia untuk menjadi pekerja migran yang terampil dan kompeten, diantaranya melalui pembentukan Migrant Center di berbagai universitas di Indonesia. Langkah ini menjadi pusat informasi untuk masyarakat soal peluang dan potensi berkarir di luar negeri. Ini sudah dilakukan, antara lain adalah pembentukan Migrant Center di berbagai universitas sebagai pusat akses informasi. Sehingga masyarakat yang ingin mengakses informasi bagaimana bekerja ke luar negeri, kompetensi seperti apa yang dibutuhkan, bisa mendapatkan berangkatnya lewat mana dan lain-lain, migrasi aman, bisa mendapatkan informasi itu secara menyeluruh. Selain Migrant Center, pihaknya juga telah membentuk 45 desa migran emas sebagai ekosistem bagi pekerja migran, baik yang akan berangkat ke luar negeri ataupun mereka yang sudah pulang ke tanah air. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman angkat bicara terkait lonjakan harga beras yang terjadi sejak beberapa waktu lalu. Amran menyimpulkan kenaikan harga beras kali ini bukan karena produksi yang berkurang, melainkan karena adanya anomali atau kejanggalan di pasar. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan lonjakan harga beras yang terjadi sejak beberapa waktu lalu disebabkan oleh adanya anomali. Pernyataan ini sekaligus membantah bahwa kenaikan harga komoditas primer itu bukan karena minimnya produksi. Mentan memberi contoh, minyak goreng meskipun Indonesia adalah salah satu produsen terbesar di dunia, harganya tetap bisa naik. Begitu pula dengan ayam dan telur, padahal Indonesia sudah swasembada bahkan ekspor, tetapi tetap saja harganya bisa bergerak naik. Amran menyimpulkan bahwa kenaikan harga beras kali ini bukan karena produksi yang kurang,
melainkan karena adanya anomali atau kejanggalan di pasar. Amran menekankan capaian Indonesia tahun ini justru sangat membanggakan. Hingga Oktober 2025, Indonesia belum impor beras sama sekali. Suasembada kita ekspor. Artinya ini ada anomali. Anomali ini kita perbaiki bersama. Oke. Caranya memperbaiki, kalau khusus beras, itu kita operasi pasar besar-besaran. Kemudian kita fokus pada daerah yang harganya tinggi. Itu dilakukan oleh Bulog, Bappenas, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian. Padahal tahun lalu, impor bisa mencapai 3 hingga 4 juta ton. Dari Jakarta, Abdul Aziz, Dede Rudi, IDX Channel. Militer Israel menargetkan mampu menguasai wilayah Gaza sepenuhnya pada akhir bulan ini. Informasi selengkapnya pemirsa akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Pastikan Anda masih bersama kami. Masih bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa kita ke informasi mancanegara. Militer Israel menargetkan mampu menguasai wilayah Gaza sepenuhnya pada akhir bulan ini. Untuk mewujudkan target tersebut, Israel mulai memobilisasi puluhan ribu tentara cadangan. Militer Israel mempercepat upaya untuk menguasai wilayah Gaza sepenuhnya yang ditargetkan selesai pada bulan ini. Israel bersikeras untuk menguasai Gaza meski dikecam keras oleh dunia internasional. Sebagai percepatan langkah aneksasi Gaza, Israel mulai memobilisasi puluhan ribu tentara cadangan dan berencana mengusir 1 juta warga Gaza. Langkah ini diambil meskipun peringatan keras datang dari pucuk pimpinan militer Israel sendiri, sementara serangan udara dan artileri terus menewaskan warga sipil di seluruh wilayah Gaza. Menurut pejabat Israel yang meminta anonimitas karena membahas strategi militer, serangan besar-besaran sudah dilakukan di pinggiran Gaza, tetapi mereka akan menyerbu pusat kota pada pertengahan September ini. Pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan serangan harus terus dilancarkan hingga kelompok Hamas kehilangan semua kekuasaan dan senjata yang dimiliki. Netanyahu mengatakan semua yang berawal dari Gaza juga harus berakhir di Gaza. Berbagai sumber, IDX Channel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuding Presiden China Xi Jinping bersekongkol dengan Vladimir Putin dan Kim Jong-un untuk melawan Amerika Serikat. Tuduhan Trump tersebut muncul usai ketiga pemimpin negara itu hadir dalam parade 80 kemenangan China atas Jepang dalam Perang Dunia II. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuding Presiden China Xi Jinping bersama Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un sedang bersekongkol melawan Amerika Serikat saat menghadiri parade militer akbar di Beijing pada Rabu kemarin. Dalam unggahan di media sosial, Trump menulis ucapan selamat kepada China yang merayakan 80 tahun kemenangan atas Jepang di Perang Dunia II, sambil menyelipkan sindiran keras terhadap kehadiran Putin dan Kim dalam peringatan tersebut. Saat menyaksikan parade terbesar yang pernah digelar China itu, Xi Jinping tampak berada di barisan terdepan para pemimpin negara bersama dengan Putin dan Kim, serta Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pernyataan Trump muncul di tengah masih rumitnya negosiasi perjanjian dagang jangka panjang antara Amerika Serikat dengan China. Adapun pada awal bulan ini, Trump menandatangani perintah eksekutif yang memperpanjang gencatan tarif selama 90 hari dengan China. Kebijakan terbaru itu akan mencegah kenaikan tarif impor Amerika Serikat terhadap produk China dari 30% menjadi 145%. Sementara tarif masuk ke China terhadap produk Amerika Serikat tetap 10% dan tidak melonjak menjadi 125%. Selain itu, Trump juga berusaha menekan Rusia untuk mengakhiri perang di Ukraina. Namun Putin tetap melanjutkan serangan militer terhadap warga sipil Ukraina dan menolak bertemu langsung dengan Presiden Volodymyr Zelensky. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Hakim Federal menyatakan penghentian dana hibah kepada Universitas Harvard oleh pemerintah Amerika Serikat merupakan kebijakan yang tidak sah.
Keputusan tersebut menjadi awal bagi berakhirnya konflik antara pemerintah Amerika Serikat dan Universitas Harvard. Seorang hakim federal memutuskan bahwa kebijakan penghentian dana hibah senilai sekitar 2,2 miliar dolar Amerika kepada Universitas Harvard oleh pemerintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai kebijakan yang tidak sah. Dengan demikian, Trump tidak dapat lagi menghentikan pendanaan penelitian untuk universitas bergengsi di Amerika Serikat tersebut. Keputusan Hakim Distrik Alison Burroughs di Boston tersebut menandai kemenangan secara hukum bagi Universitas Harvard dalam upayanya mencapai kesepakatan untuk dapat mengakhiri konflik antara Gedung Putih dengan universitas tertua dan terkaya di Amerika Serikat ini. Sebelumnya, pemerintahan Trump mengambil tindakan terhadap Harvard terkait dengan gerakan protes pro-Palestina yang mengguncang kampus dan universitas-universitas lain. Setelah serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 dan genosida di Gaza. Salah satu tindakan paling awal yang diambil pemerintah terhadap Harvard adalah pembatalan ratusan hibah yang diberikan kepada para peneliti. Penghentian dilakukan dengan alasan bahwa universitas tersebut gagal melakukan upaya yang cukup untuk mengatasi pelecehan terhadap mahasiswa Yahudi di kampus. Sejak itu, pemerintahan Trump berupaya melarang mahasiswa internasional untuk kuliah di Harvard, mengancam status akreditasi Harvard, dan membuka peluang pemotongan lebih banyak dana hibah dengan menyatakan bahwa universitas tersebut melanggar Undang-Undang Hak Sipil Federal. Berbagai sumber IDX Channel. Amazon menyiapkan pusat data senilai 4,4 miliar dolar Amerika untuk memperluas infrastruktur komputasi awan di kawasan Asia Pasifik. Tetaplah bersama kami, Prime Market Highlight segera kembali. Kembali bersama kami, pemirsa. Amazon menggelontorkan investasi jumbo di Selandia Baru. Melalui Amazon Web Services, raksasa teknologi asal Amerika Serikat itu menyiapkan pusat data senilai 4,4 miliar dolar Amerika untuk memperluas infrastruktur komputasi awan di kawasan Asia Pasifik. Amazon Web Services, raksasa teknologi asal Amerika Serikat, menyiapkan pusat data senilai 4,4 miliar US dollar untuk memperluas infrastruktur komputasi awan di kawasan Asia Pasifik. Dilansir dari Forbes, pusat data baru ini akan memberikan keleluasaan bagi pelanggan AWS seperti Xero dan KiwiBank untuk menjalankan beban kerja kecerdasan buatan, menyimpan data, serta mempercepat layanan digital mereka. Wakil Presiden Layanan Infrastruktur Amazon Web Services, Prasad Kalyanaraman, menyebut proyek tersebut bakal membantu organisasi di Selandia Baru mempercepat transformasi digital di tengah lonjakan permintaan cloud. Amazon memberikan proyek ini akan menciptakan lebih dari 1.000 lapangan kerja baru dan menambah nilai ekonomi hingga 10,8 miliar dolar Selandia Baru. Meski belum diungkapkan lokasi maupun jadwal pembangunan, Amazon memastikan pusat data itu akan memanfaatkan energi terbarukan dari ladang angin terbesar di negara tersebut, sekitar 150 km dari Wellington. Adapun investasi di Selandia Baru ini juga menjadi bagian dari strategi Amazon memperkuat pijakan di Asia Pasifik. Sebelumnya, perusahaan telah menyiapkan lebih dari 50 miliar US dollar untuk memperluas infrastruktur digital di Australia, Jepang, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Berbagai sumber, IDX Channel. Kita ke industri otomotif, pemirsa. Produsen mobil listrik asal China BYD mencatat tonggak sejarah baru di pasar Malaysia dengan keberhasilan menjual lebih dari 20.000 unit kendaraan listrik. Pencapaian ini menunjukkan perkembangan pesat dan meningkatnya minat masyarakat negeri jiran terhadap mobil ramah lingkungan. BYD memulai kiprah di pasar Malaysia sejak Desember 2022 dengan model Atto 3 sebagai produk andalannya. Butuh waktu sekitar 2 tahun 9 bulan bagi BYD untuk mencapai penjualan 20.000 unit di Malaysia. Seiring waktu, BYD memperluas portofolio kendaraannya dengan menghadirkan model Dolphin, Seal, MPV M6, serta SUV Silent 7 yang semakin menarik perhatian konsumen lokal. Salah satu faktor kesuksesan BYD adalah peluncuran model baru seperti MPV Denza D9 dan Atto 2 pada tahun 2025 yang semakin memperkuat posisinya di pasar mobil listrik Malaysia.
Sea Lion 7 menjadi model terlaris dengan angka penjualan mencapai 20.238 unit pada 7 bulan pertama 2025. BYD juga berencana membangun pabrik perakitan lokal di Tanjung Malim yang akan mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2026. Meskipun pasar mobil listrik Malaysia masih berkembang, prestasi BYD menunjukkan tren positif dengan dukungan inovasi produk dan strategi lokal yang efektif. Keberhasilan mereka juga memberikan gambaran potensi besar kendaraan listrik di Asia Tenggara. BYD terus mengoptimalkan teknologi dan layanan untuk mendukung transisi kendaraan ramah lingkungan di wilayah ini. Sebagai sumber untuk IDX Channel. Toyota mengambil langkah besar dalam ekspansi kendaraan listrik di Eropa dengan membangun mobil listrik baru yang produksinya akan difokuskan di pabrik mereka di Ceko. Inovasi ini menjadi bagian dari strategi Toyota memperkuat posisi di pasar mobil listrik global. Toyota secara resmi mengumumkan pembangunan mobil listrik baru yang akan diproduksi di pabrik mereka yang berlokasi di Republik Ceko. Pabrik ini tengah diperluas dari luas 152.000 meter persegi menjadi 173.000 meter persegi untuk menampung kapasitas produksi yang lebih besar. Dengan perluasan ini, kapasitas produksi tahunan diharapkan meningkat secara signifikan untuk memenuhi permintaan pasar Eropa yang terus tumbuh. Pabrik Ceko Toyota saat ini sudah memproduksi model seperti Aygo X dan Yaris Hybrid. Dengan hadirnya produksi mobil listrik penuh di fasilitas ini, Toyota memperlihatkan komitmen kuatnya dalam transisi menuju kendaraan bermotor ramah lingkungan. Perluasan produksi kendaraan listrik ini sekaligus mendukung target Toyota untuk rendah emisi dan berkontribusi pada agenda dekarbonisasi Eropa. Toyota juga memanfaatkan lokasi strategis pabrik di Ceko untuk memperkuat pangsa pasar di Eropa dengan mobil listrik terbaru yang inovatif dan efisien. Langkah ini diharapkan mempercepat penetrasi kendaraan listrik di kawasan tersebut dan menunjang kebutuhan konsumen yang semakin beralih ke teknologi hijau. Toyota menyiapkan mobil listrik baru ini dengan teknologi mutakhir untuk memberi pengalaman berkendara yang optimal di masa depan. Berbagai sumber, IDX Channel. Produsen mobil listrik asal China, NIO, kembali mencatatkan capaian luar biasa dengan menembus rekor penjualan terbaru di tahun 2025. Dengan momentum positif ini, NIO menargetkan pengiriman 50.000 unit mobil listrik setiap bulannya ke depannya. NIO berhasil memecahkan rekor dengan penjualan mobil listrik yang terus meningkat signifikan sepanjang tahun 2025. Pada bulan-bulan terakhir, angka pengiriman menunjukkan tren positif yang mendapatkan NIO sebagai salah satu pemain kunci di pasar kendaraan listrik global. Keberhasilan ini didukung oleh peluncuran model-model terbaru dan ekspansi pasar yang agresif terutama di China. Target selanjutnya yang diusung NIO adalah mencapai pengiriman sebanyak 50.000 unit mobil listrik setiap bulannya. Peningkatan kapasitas produksi dan efisiensi rantai pasok menjadi fokus utama perusahaan untuk memenuhi target ambisius ini. Langkah ini juga sejalan dengan tren global yang semakin mengutamakan kendaraan ramah lingkungan dan teknologi mutakhir dalam otomotif. NIO juga terus mengembangkan inovasi teknologi termasuk baterai, sistem pengisian daya, serta fitur kendaraan pintar untuk meningkatkan daya saing produknya. Komitmen terhadap keberlanjutan dan kualitas membuat NIO semakin dipercaya oleh konsumen di berbagai negara. Ambisi NIO tidak hanya mendominasi pasar domestik, tetapi juga merambah ke pasar internasional untuk memperkuat posisi sebagai merek mobil listrik global. Sebagai sumber untuk IDX Channel. Dan pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa, Amerika Serikat kembali mengetatkan pembatasan teknologi ke China. Kali ini izin Taiwan Semiconductor Manufacturing Company atau TSMC untuk mengirim teknologi canggih dari Amerika Serikat ke China resmi dicabut. Amerika Serikat resmi cabut izin TSMC untuk kirim teknologi canggih. Langkah ini berpotensi mengganggu operasi manufaktur TSMC di China yang selama ini memproduksi chip generasi lama. TSMC menyebut tengah menilai situasi dan berunding dengan pemerintah Amerika Serikat, namun menegaskan tetap berkomitmen menjaga kelancaran fasilitas produksinya di Nanjing. Langkah serupa sebelumnya juga diberlakukan terhadap Samsung dan
SK Hynix asal Korea Selatan. Hal ini membuat pengiriman produk berbasis teknologi Amerika Serikat ke China menjadi lebih mahal dan rumit karena pemasok wajib mengajukan izin ekspor individual. Meski demikian, analis menilai dampak terhadap TSMC masih terbatas, pasalnya pabrik mereka di China hanya menghasilkan chip lama dengan kontribusi kecil terhadap pendapatan global perusahaan. Namun pembatasan ini berpotensi mendorong pelanggan China beralih ke alternatif domestik sekaligus mempercepat inovasi industri semikonduktor lokal. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, raksasa hiburan dunia Walt Disney baru-baru ini mendapat sorotan tajam setelah disahkan membayar denda miliaran rupiah terkait pelanggaran privasi data anak-anak. Kasus ini menimbulkan perhatian global tentang pentingnya pengelolaan data pribadi di era digital, terutama yang melibatkan anak sebagai audiens utama. Walt Disney sepakat membayar denda sebesar 10 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan sekitar 164,2 miliar rupiah kepada Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat atau FTC. Denda ini merupakan penyelesaian atas tuduhan Disney mengumpulkan data pribadi anak-anak yang menonton konten mereka di platform YouTube secara ilegal tanpa mendapatkan persetujuan dari orang tua. FTC menegaskan bahwa Disney tidak menandai beberapa video yang ditujukan untuk anak-anak sebagai konten anak sehingga menyebabkan pengumpulan data penonton di bawah usia 13 tahun dapat digunakan untuk iklan bertarget. Tindakan ini jelas melanggar aturan perlindungan privasi data anak-anak atau COPPA di Amerika Serikat yang ketat mengatur pengumpulan dan penggunaan data anak di platform digital. Dalam perjanjian penyelesaian, Disney berkomitmen untuk menyesuaikan kebijakan serta mekanisme pengelolaan data agar mematuhi regulasi privasi anak yang berlaku. Kasus ini menjadi pengingat penting bagi perusahaan teknologi dan hiburan lainnya untuk memprioritaskan perlindungan data anak dalam operasional mereka demi menghindari resiko hukum dan menjaga kepercayaan publik. Berbagai sumber, IDEX Channel. Tokyo Game Show 2025 tahun ini akan berlangsung di Makuhari Mas Chiba, Jepang mulai 25 hingga 28 September. Banyak nama besar dari dunia game yang siap meramaikan acara ini, salah satunya adalah Annapurna Interactive. Annapurna Interactive dikenal sebagai publisher game indie ternama resmi mengumumkan partisipasinya di Tokyo Game Show 2025. Kehadiran mereka menambah daftar panjang perusahaan besar seperti Sony dan Bandai Namco yang akan menampilkan karya terbarunya di pameran game terbesar Asia ini. Annapurna Interactive berkomitmen memperkenalkan game-game inovatif yang memikat penggemar di seluruh dunia. Acara Tokyo Game Show 2025 kali ini mengusung tema Unlimited Never Ending Playground yang akan berlangsung dari tanggal 25 sampai dengan 28 September di Makuhari Meisei, Jepang. Selain menampilkan game ternama dari developer besar, panggung TGS menjadi wadah bagi publisher seperti Annapurna untuk memamerkan judul-judul indie mereka yang unik dan kreatif. Kehadiran Annapurna sejalan dengan meningkatnya minat konsumen terhadap game indie berkualitas tinggi. Annapurna Interactive dijadwalkan akan menampilkan game-game terbaru mereka dalam berbagai sesi demo serta berbagai acara menarik lainnya di booth mereka. Hal ini menjanjikan pengalaman berbeda bagi pengunjung Tokyo Game Show yang ingin menjajal inovasi baru dalam dunia gaming. Partisipasi mereka menambah variasi dan dinamika perhelatan TGS tahun ini, menampilkan keragaman konten dari berbagai genre. Berbagai sumber, IDEX Channel. Dan pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Prime Market Highlights. Tetap perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Akhir kata, saya Fajar Royong mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.